Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita ada pelajaran akuntansi keuangan lembaga pemerintahan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama dengan harapan supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, ilmu yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku yang saya sayangi, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi investasi satuan kerja. Tujuan mempelajari investasi satuan kerja ini untuk apa? Yang pertama adalah siswa mampu memahami, mengidentifikasi, dan melakukan pencatatan jurnal terkait pengakuan investasi pada lembaga atau instansi pemerintahan. Yang kedua, dengan mempelajari materi ini, diharapkan para siswa mampu memahami, menghitung dan melakukan pencatatan jurnal terkait penilaian serta pengakuan hasil investasi pada lembaga atau instansi pemerintah. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu para siswa diharapkan mampu memahami, mengidentifikasi, dan melakukan pencatatan jurnal saat terjadi pelepasan dan pemindahan investasi pada lembaga atau instansi pemerintah. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku yang saya sayangi, yang selalu smart, kita akan mempelajari tentang pencatatan pengakuan investasi. Nah, di sini ada contoh yang bisa membantu kalian untuk memudahkan dalam memahami apa itu investasi dalam satuan kerja dalam pemerintah. Nah, di sini saya berikan contoh, pada tanggal 8 Juni 2018, pemerintah daerah menginvestasikan dananya di salah satu perusahaan daerah sebesar 50 juta. Jurnal Atlas Transaksi Investasi di PPKD adalah sebagai berikut. Laporan operasional pada tanggal 8 Juni 2018 ini adanya investasi yang dilakukan oleh pemerintah sebesar berapa? 50 juta. Berarti jurnal yang dibuat oleh PPKD adalah investasi karena di sini melakukan investasi dana. Investasi yang dikredit adalah kas dan kas di kas daerah. Nah, maksudnya di sini kas di kas daerah berkurang sebesar berapa? 50 juta karena adanya investasi atau digunakan dalam investasi. Nah, mudah kan ya? Cukup paham untuk ini ya. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran, jurnal yang dilakukan adalah yang dikredit pengeluaran pembiayaan atau investasi yang yang didebet pengeluaran pembiayaan investasi dan yang dikredit estimasi perubahan SAL. Nah, berapa jumlahnya? Sama 50 juta. Kemudian yang pertama tadi adalah pencatatan pengakuan investasi. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan kalian di Google Classroom, ya silakan masukkan di kolom komentar apa yang perlu ditanyakan. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu pencatatan pengakuan hasil investasi. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan pada tanggal 5 Juni tahun 2018, pemerintah daerah Kabupaten Gumilar menginvestasikan dana di salah satu perusahaan daerah sebesar 50 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018,
perusahaan daerah tersebut mengumumkan laba sebesar 15 juta. Dari mana? Dari investasi yang ditanamkan. Dengan asumsi kepemilikan pemerintah daerah Kabupaten Gumilar di perusahaan daerah tersebut adalah 50%. Nah, bagaimana jurnal yang dilakukan atau yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Gumilar? Yang pertama adalah metode ekuitas. Berikut jurnal atas aktivitas pengumuman laba di BPKD. Jadi, di sini laporan operasional jurnalnya adalah investasi di perusahaan daerah sebesar 7.500.000 pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 7.500.000. Nah, dari mana 7.500.000? Perhitungannya adalah dari 15 juta ya dikalikan 50%. 15 juta itu diasumsikan bahwa kepemilikan dari Kabupaten Gumilar itu adalah 50% dari laba yang diumumkan sebesar 15 juta. Jadi totalnya 7.500.000. Nah, kemudian untuk jurnal laporan realisasi anggaran itu tidak ada karena masih belum realisasi, masih pengakuan di sini. Belum adanya kas atau belum ada pembayaran. Kemudian berikut jurnal atas aktivitas pembagian laba di BPKD. Nah, pada saat pembagian laba baru ada jurnal di sini, laporan operasional. Jurnalnya adalah kas di kas daerah sebesar 7 juta dari sini. Pada investasi. Dari mana 7.500.000? Tadi yang saya sampaikan di atas, 15 juta dikalikan 50%. Seperti itu. Cukup menarik bukan? Mempelajari perhitungan akuntansi keuangan lembaga. Baik, untuk selanjutnya jurnal untuk laporan realisasi anggaran itu debetnya estimasi perubahan SAL pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA. Nah, dari mana? Sama 7.500.000. Kemudian tadi yang pertama adalah metode ekuitas. Kalau pengakuannya dengan menggunakan metode ekuitas. Kalau menggunakan dengan metode biaya, maka pengakuannya adalah piutang lainnya pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Nah, nominalnya sama, yang beda hanya nama akun. Nah, di laporan realisasi anggaran sama, tidak ada jurnal masihan baru pada saat jurnal atas aktivitas pembagian laba di BPKD. Di sini laporan operasional, jurnalnya adalah kas di kas daerah pada piutang lainnya. Sama nominalnya 7.500.000. Oke, untuk laporan realisasi anggarannya, estimasi perubahan SAL pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam laporan realisasi anggaran ya. LRA itu laporan realisasi anggaran. Nah, kemudian tadi sudah kita bahas tentang pencatatan pembagian keuntungan ya, yang di sini pengakuan hasil investasi. Sekarang yang ketiga adalah pencatatan investasi jangka pendek. Nah, bagaimana perlakuannya kalau misalkan kita atau perusahaan atau daerah setempat melakukan investasi jangka pendek? Misal di sini ada soal kasus pada tanggal 2 Januari 2018, pemerintah daerah Gumilar menjual investasi sebesar 60 juta dengan nilai buku investasi 62.350.000. Defisit penjualan aset berarti dia mengalami kalau defisit berarti mengalami kerugian ya. Defisit penjualan aset itu berasal dari nilai buku investasi. Ya, nilai bukunya adalah 62.350.000 rupiah.
dikurangi harga pasar. Harga pasarnya berapa? Di sini adalah menjual investasinya sebesar 60 juta. Sehingga untuk buku investasi 62.350.000 dikurangi dengan investasi sebesar 60 juta, ketemu defisit atau kerugian sebesar 2.350.000. Nah, bagaimana perlakuan jurnalnya atau pencatatan dalam jurnal, yaitu kas di kas daerah sebelah debit sebesar 60 juta karena dia menjual, ya kan, menjual sebesar 60 juta. Kemudian dari 60 juta dia mendapatkan defisit pelepasan aset. Pelepasan aset yang seharusnya terjual minimal bisa terjual 62.350 hanya terjual berapa? 60 juta sehingga mengalami defisit atau kerugian sebesar 2.350.000. Nah, sedangkan investasinya 62.350. Gitu ya. Oke, semoga kalian cukup paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya, jurnal yang dibuat pada realisasi anggaran atau LRA, yaitu estimasi perubahan SAL sebesar 60 juta, penerimaan pembiayaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 60 juta sesuai dengan jumlah investasi yang terjual. Nah, kemudian soal kasus yang berikutnya, misalkan di sini pada tanggal 12 Juli 2018, pemerintah daerah Kota Semarang memutuskan untuk menginvestasikan uang sebesar 500 juta di Bank Mandiri dalam bentuk deposito berjangka 3 bulan. Nah, bunga deposito yang diberikan oleh Bank Mandiri itu 12% per tahun. Pada tanggal 12 Oktober 2018, saat jatuh tempo, pemerintah mencairkan deposito berjangka tersebut. Nah, bagaimana pencatatannya dalam jurnal? Pada saat pencatatan jurnal finansial, yaitu tanggal 12 Juli 2018, maka investasi jangka pendek deposito di sebelah debit sebesar 500 juta. Yang dikredit adalah kas di kas daerah karena kenapa? Kas daerah mengalami pengurangan sebesar 500 karena adanya investasi, perolehan investasi jangka pendek, ini keterangannya ya. Nah, kemudian pada tanggal 12 Oktober yaitu 3 bulan, selang waktu 3 bulan yang tadi sesuai dengan perjanjian, perusahaan atau pemerintah menerima kas di kas daerah sebesar 15 juta. Kreditnya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, berarti di sini pemerintah mendapatkan bunga atas simpanan deposito yang disimpan dalam Bank Mandiri. Nah, sebesar 15 juta. Bagaimana perhitungannya? Yaitu 3/12. 3 itu adalah jangka waktu simpanan depositonya, per 12 itu adalah 1 tahun kali 12%. 12% itu adalah bunga ya. Bunga dari simpanan deposito kali jumlah depositonya berapa nominalnya? 500 juta. Kemudian tanggal 12 lagi sama, kas di kas daerah sebesar 500 juta, investasi jangka pendek, deposito atau pencairan deposito 500 juta. Jadi di sini adalah deposito yang tadinya disimpan di bank itu diambil sehingga totalnya 500 juta sedangkan pendapatannya 15 juta. Nah, jadi selama 3 bulan deposito yang disimpan di Bank Mandiri sebesar 500 juta itu menjadi 515 juta karena ada tambahan bunga simpanan. Nah, di sini
Jumlah pelaksanaan anggaran untuk 12 Juli jurnalnya pengeluaran pembiayaan investasi jangka pendek deposito sebesar 500 juta pada kredit perubahan SAL ya sebesar 500 juta juga. Perolehan investasi jangka pendek. Tanggal 12 juga ada perubahan SAL pada lain-lain atau pendapatan. Nah, di sini jurnal yang harus dibuat oleh pemerintah pada tanggal 12 Juli itu ada 3 jurnal ya dalam jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, itu untuk pencatatan investasi jangka pendek. Nah, kemudian untuk pencatatan investasi jangka panjang, saya kasih contoh kasus juga untuk investasi jangka panjang. Pada tanggal 10 Maret 2018, Pemkot Semarang melakukan penyertaan modal pada BUMD sebesar 6 miliar 300 juta. Selain itu, Pemkot Semarang juga memberikan pinjaman kepada perusahaan daerah sebesar 4 miliar 200 juta yang berjangka waktu 3 tahun. Nah, bagaimana jurnal yang harus dibuat oleh Pemkot Semarang untuk penyertaan modal pada BUMD tersebut? Nah, jurnalnya untuk jurnal finansial yaitu tanggal 10 Maret pada saat melakukan penyertaan berarti piutang kepada BUMD dan piutang kepada perusahaan daerah sebesar 6 miliar 300 dan 4 miliar 300. Ada 2 investasi yang dilakukan oleh Pemkot Semarang. Nah, di sini penyertaan modal di BUMD dan penyertaan modal daerah. Selanjutnya, pada jurnal pelaksanaan anggaran masih tanggal 10 Maret, pengeluaran pembiayaan piutang BUMD, pengeluaran pembiayaan piutang perusahaan daerah sama nominalnya 6 miliar 300 sama 4 miliar 300 sehingga total perubahan SAL pada penyertaan modal 10 miliar 500 juta. Nah, seperti itu. Dari sini kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan kalian komen ya. Kemudian nanti akan saya jawab secara bergantian. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pencatatan investasi berupa kepemilikan saham. Yang tadi investasi dalam bentuk simpanan, baik itu simpanan deposito maupun simpanan yang lain. Sedangkan ini kita bahas tentang kepemilikan saham atau surat berharga. Misalkan contoh kasus, pada awal tahun 2018, Pemkot Semarang memutuskan untuk melakukan investasi dalam saham di BUMD HK sebesar 5 miliar 600 juta dengan proporsi kepemilikan sebesar 10% dan BUMD Patra Jasa sebesar 8 miliar 400 juta dengan proporsi kepemilikan sebesar 75%. Nah, akhir tahun 2018, BUMD HK memperoleh laba sebesar 1 miliar 400 juta dan membagikan dividen tunai sebesar 280 juta. Sedangkan BUMD Patra Jasa memperoleh laba 2 miliar 800 juta dan membagikan dividen tunai sebesar 1 miliar 400 juta. Nah, berdasarkan data tersebut, perlu dilakukan identifikasi besarnya porsi kepemilikan dan metode pencatatan yang digunakan. Nah, seperti apa? Coba kita bahas satu-satu di sini. Untuk BUMD HK, porsi kepemilikannya berapa itu di situ tadi? 10% ya. Maka investasi dinilai dengan metode biaya. Kalau dengan metode biaya, maka laba BUMD HK tidak mempengaruhi nilai investasi Pemkot Semarang.
Nah, itu perlu kalian ingat bahwa jika menggunakan metode biaya, maka ini ya, jika menggunakan metode biaya, maka ini perlu kalian ingat ya. Dengan metode biaya, maka laba BUMD HK tidak mempengaruhi nilai investasi Pemkot Semarang. Nah, penerimaan hasil investasi berupa apa? Dividen tunai sebesar 28 juta ya, dikali 10% kali nilai nominalnya di sini. Bukan nilai ya, dikalikan 200 juta. Nah, 10%, porsi kepemilikan 10% dari 2.800.000.000 yaitu 280 juta. Nah, kemudian untuk BUMD Patra Jasa, porsi kepemilikannya kan 75% dari investasi. Maka untuk metode ekuitas, nah di sini saya tebalin biar kalian mudah untuk pemahamannya. Itu kalau menggunakan metode ekuitas, maka laba sebesar 2.800.000.000 itu diakui oleh Pemkot Semarang sebagai penambahan nilai investasi sebesar proporsi kepemilikan. Jadi penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai sebesar 1.050.000.000 kali 75% kali 1.400.000.000. 1.400.000.000 itu dari mana? Dari 75% ya, 75% dari ini. Nah, ini ya. 1.400.000.000. 75%. 1.400.000.000. Oke, silakan kalian cek apakah hitungannya Bu Yuli sudah betul atau tidak. Oke, sudah ya. Oke. Jadi berdasarkan data di atas ada pencatatan yang harus dilakukan untuk transaksi investasi BUMD, yaitu misalkan di sini untuk jurnal finansial. Maka pada tanggal 1 Januari 2018, jurnal yang harus dibuat adalah investasi BUMD HK, kemudian investasi BUMD Patra Jasa sebesar 5.600.000.000 sama 8.400.000.000. Nah, sehingga totalnya adalah 14 miliar. Nah, adalah 14 miliar. Oke. Oke, sudah ya. Terus kemudian untuk jurnal yang kedua, di jurnal finansial pada tanggal 31 Desember, maka di sini pengakuan terhadap pendapatan investasi saham, yaitu kas di kas daerah sebesar 28 miliar. 28 juta pada lain-lain pendapatan yang sah. Laporan operasional yaitu dividen tunai dari BUMD HK sebesar 28 juta. Kemudian jurnal yang selanjutnya, jurnal tanggal 30 Desember, investasi BUMD Patra Jasa pada pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan sebesar 1.050.000. Nah, ini 1.050.000 ini dari mana? Dari sebentar. Coba dihitung dari 0,75 kali
1.400.000. Ya, betul. Jadi ini berasal dari 0,75% karena di sini porsi pemilikannya 75% kali jumlah investasinya 1.400.000.000 sehingga investasi BUMD Patra Jasa sebesar 1.050.000 seperti itu. Oke, untuk selanjutnya jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, pada tanggal 1 Januari berarti jurnal yang harus dibuat pada pelaksanaan anggaran yaitu debitnya pengeluaran pembiayaan investasi pada BUMD, HK, dan pengeluaran pembiayaan pada BUMD Patra Jasa 5.600.000 dan 8.400.000.000. Sehingga total perubahan SAL sebesar 14 miliar. Nah, sedangkan untuk tanggal 31 Desember perubahan SAL pada lain-lain pendapatan yang sah LRA sebesar 28 juta. Nah, kemudian pada 31 Desember berikutnya tidak ada jurnal di sini. Hanya tanggal 1 untuk jurnal pelaksanaan anggaran hanya tanggal 1 Januari, 31 Desember itu hanya satu jurnal saja. Nah, kemudian untuk pencatatan pelepasan investasi, contohnya itu juga ada di sini. Ya, kalau tadi adalah pemilikan, ya, kepemilikan, sekarang pelepasan investasi. Nah, saya kasih contoh kasus bahwa pencatatan pelepasan investasi di sini pada tanggal 6 September 2018, Pemkot Semarang menerima pelunasan pinjaman perusahaan daerah yang telah jatuh tempo sebesar 840 juta. Nah, berdasarkan data tersebut dibuat jurnal penerimaan pelunasan pinjaman. Bagaimana jurnalnya? Yang pertama adalah jurnal finansial. Ya, pada tanggal 6 September, ini kan karena transaksinya tanggal 6 September ya. Debitnya adalah kas di kas daerah sebesar 840 juta. Nah, yang dikredit apa? Piutang BUMD atau pelunasan pinjaman BUMD. Kemudian jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal pelaksanaan anggaran dalam tanggal yang sama. Berarti debit perubahan SAL pada penerimaan pembiayaan piutang BUMD. Nah, sebesar berapa? Sama, 840 juta. Nah, dari sini anak-anakku semuanya pasti kalian bisa menyimak ya apa yang sudah saya sampaikan dan semoga kalian bisa menerima apa yang sudah saya berikan dengan baik. Nah, silakan kalian simak materi yang sudah saya terangkan ini. Apabila ada yang kurang paham, kalian bisa tanya ke kolom komentar di Google Classroom ya. Dan silakan materi yang sudah saya share ini silakan kalian pindah ke buku tulis untuk kalian pelajari lebih lanjut. Ya, sering melakukan kegiatan pelatihan dan sebagainya. Untuk minggu depan, kalau misalkan materinya masih belum tuntas, kita tidak melakukan ulangan lebih dahulu. Kita tuntaskan bab ini untuk minggu depannya. Jadi kalau misalkan kalian masih perlu ada yang mau dibahas, minggu depan kita bahas, baru kemudian kita melakukan kegiatan ulangan harian. Begitu ya. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan investasi satuan kerja. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terima dengan baik. Oke, untuk hari ini sangat menyenangkan sekali. Semoga kalian selalu sehat, ya, selalu jaga kesehatan. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.